Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, para sahabat, sekarang bertemu lagi bersama saya Andri Saputra dalam acara Pojok Podcast Dojo Keren. Oke, untuk pojok kali ini tema kita adalah ADM Skill Kompetisi tahun 2022. Dari sekian banyak kompetisi yang ada di PT Astra Daihatsu Motor, pasti teman-teman tahu ada safety reading, ada kompetisi QCCSS, ada kompetisi lainnya, dan yang pasti yang paling bergensi adalah ADM Skill Kompetisi tahun 2022 kali ini. Nah, pada ADM Skill Kompetisi tahun 2022 ini, khususnya di divisi assembling, yaitu assembling 1 dan assembling 2, kita sudah memiliki juara-juara, kita sudah memiliki finalis-finalis yang akan mewakili divisi kita ke ajang yang lebih tinggi, itu ajang ADM tingkat nasional. Oke, saat ini saya sudah ditemani oleh finalis-finalis kita. Ada 4 orang juara-juara kita dari assembling 1 maupun assembling 2. Sebelumnya kita perkenalkan dulu nih. Perkenalannya dari mana lu? Dari ujung sana. Dari mana? Dari ujung aja, di sini. ujung. Nah, dari ujung sana. Yang paling tua biasanya. Oke, perkenalkan nama saya Dede Prastio. Saya dari Departemen Assembling 2 dan saya dari jalur implan Saputi. SDD, benar sekali. Oke, lanjutnya. Untuk saya sendiri Diana Di Pratama dari assembling 1, sama jalur dari implan juga sama seperti Mas Dede. Seperti itu. Oke. Nextnya. Perkenalkan, saya Tria Susanto dari assembling 1, jalur final B. Oke. Oke, assembling 1. Nah, yang terakhir nih, saya Imam Maulana Ramadan, perwakilan dari assembling 2 jalur pre-timing doorline shift B. Oke, jadi assembling 2 punya juara 2, assembling 1 punya juara 2 juga ya? Ya. Oke, totalnya ada 4 untuk finalis kita yang akan mewakili assembling di level ADM nasionalnya ya. Oke, saya mau nanya nih buat teman-teman semuanya, mungkin nanti bisa satu-satu. Motivasi teman-teman untuk mengikuti skill contest di tahun 2022 ini apa sih? Mungkin bisa dari yang paling dekat nih, Mas Imam. Motivasinya apa, Mas Imam? Kalau motivasi ya pasti pengen juara ya Pak ya. Pertama itu pasti pengen juara 1. Kalau misalnya memang Tuhan berkehendak gitu ya. Dan juga pengen, kalau bisa itu pengen pergi ke Jepang gitu ya kan. Pengen tahu di Jepang itu seperti apa ya kan. Pengen tahu juga kompetisi di sana itu seperti apa. Mungkin dari saya itu aja kali. Oke, dari Mas Imam. Mungkin lanjut. Ganti ya? Kalau dari saya mungkin hampir sama ya. Hampir sama. Pengen sama-sama berangkat ke Jepang Iya, kedua, betul. Pak. Oke. Yang keduanya mungkin ingin mengukur sebagai seberapa besar sih kemampuan saya dalam skill saya sebagai peserta. Oke, baik. Next. Untuk saya sendiri mungkin sama ya, kalau kita ditanyain motivasi, pasti jawabannya pasti pengen jadi juara 1, yang kedua pengen berangkat ke Jepang, itu pasti. Yang penting kalau bagi saya adalah ilmu ya yang kita dapat di sini, ataupun nanti kalau bisa juara, kita belajar di Jepang untuk berkompetisi. Kita tahu yang berkompetisi bukan cuma nasional saja, Indonesia saja, itu ada Malaysia, ada Thailand, dan Jepang juga ya kan. Mungkin ilmu yang belum kita dapat di sini bisa kita dapat di sana, seperti itu. Luar biasa. Oke, terakhir Saya SDD. jawab apa? Sama semua. Sisanya aja. Iya. Mau jawab apa ini saya? Ya. Intinya motivasi itu pasti yang pertama, semua peserta itu pasti ingin jadi juara. Itu pasti. Nah, yang kedua itu tadi, saya itu pengen berprestasi di sini gitu. Bukan cuman nyari uang doang di sini gitu. Siap. Bukan cuman memikirkan masa depan doang. Cuman di sini pun saya pengen berprestasi dengan cara menuangkan bakat saya nembak baut, masang ini gitu. Karena mungkin di situ saya ada kelebihan, merasa ada kelebihan gitu. Beda kalau sama yang lain ada yang lewat QCC, Betul. SS, lomba kaizen lah gitu. Cuman dengan adanya skill contest ini, dengan dasar-dasar assembling lah, pemasangan assembling, itu saya merasa kayaknya saya udah bisa gitu. Coba saya pengen bertarung tuh bisa nggak dengan beliau-beliau gitu. Karena ini salah satu kandidat sebenarnya Pak. Semuanya Nomor satu kandidat. nih, Siap. gitu. Tapi alhamdulillah ternyata nggak disangka saya juga lolos gitu, dan alhamdulillah.
cuman nggak tahu ntar lanjutannya. Oke. Juara siapa? Oke, sip. Gitu mungkin dari saya cukup itu. Oke, luar biasa kali ya. Jadi memang basic teman-teman ini adalah basic benar-benar yang ingin menjadi seorang pemenang. Iya. Nah, dan basic yang benar-benar ingin menuju ke Jepang. Iya. Mudah-mudahan ke Jepangnya berangkat. Amin. Oke, nah setelah teman-teman mengikuti serangkaian perlombaan mulai dari tahap penyisihan dan akhirnya sekarang menjadi finalis, bahkan hanya menyisakan 4 orang dan 4-4-nya itu adalah teman-teman semuanya. Perasaan teman-teman gimana nih setelah sampai di titik finalis yang nanti akan hanya mungkin tersisa 1 orang untuk menjadi juara, tapi di posisi sekarang teman-teman adalah 4 orang finalis. Perasaannya seperti apa ya? Oke, dari mana? Kayaknya dari Mas Din udah mau jawab. dari saya Nah, sendiri. Untuk saya sendiri bangga itu pasti. Yang penting jangan sombong ya, karena kita emang di sini adalah pekerja, satu sama lain itu sama. Yang membedakan hanyalah skill yang mungkin ya. Saya dipercaya untuk bisa mengikuti lomba skill kontes. Yang pasti bangga, sangat-sangat bangga bisa mewakili Asembling 1 terutama. ya. Ya, seperti itu. Oke, mungkin dari Asembling 2, Mas Imam? Sama kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Baik. Pasti ada rasa bangga, pasti ada kan. Iya. Saya juga nggak nyangka gitu. Tahun saya ini kedua kali nih ikut skill contest. Kedua kalinya, Iya. luar biasa. Dan masuk finalis juga 2 kalinya ini. Enggak, baru tahun Oh, ini. baru tahun ini baru masuk tahun ini. finalis. Makanya saya nggak nyangka nih ya kan, nggak nyangka gitu tiba-tiba akhirnya lolos gitu ya kan. Mungkin itu sih dari saya. Oke, baik. Jadi perasaan teman-teman juga benar-benar keluar semua ya, bangga, senang, Iya. dan bahagia karena ada bingkisan ya. Salah satunya itu. Oke. Bikisan sih bukan Pak, tapi transferan Pak. Transferan. Oke, nah kita next lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi dalam menghadapi perlombaan, karena kita tahu bahwa ini adalah ajang bergensi, kompetisi, skill kontes, bahkan sekarang teman-teman sudah mempersiapkan untuk level ADM. Nah, selama dalam proses persiapannya, mulai mungkin bisa diceritakan dari tahap awal sampai teman-teman survive benar-benar bisa mendapatkan peringkat gitu, sampai peringkat 4 besar di level Daihatsu SAP gitu. Itu apa yang teman-teman persiapkan gitu? Mungkin Mas Imam, Mas Imam. Trias. Mas Trias bisa gantian. Rada mirip ya bukannya ya. Iya. Adek, bener. Yang pertama mungkin latihan Latihan. emang harus benar-benar kerja kerasnya itu luar biasa. Yang kedua itu mungkin dari mental ya. Mental itu emang harus benar-benar digembleng karena yang liatin itu orang banyak. Kalau saya sendiri ini mentalnya mental cemen ya. Mental cemen yang menjadi juara ya. Iya, iya. Ya mungkin itu aja. Yang lain biar nggak kebagian. Mas Dede mungkin persiapannya ada yang lebih matang lagi Mas Dede ngadepin ajang ini? Karena Sikloness tahun ini kan bukan yang pertama buat saya. Saya itu kalau nggak salah sudah 3 kali kalau nggak salah, cuma nggak pernah lolos. Makanya saya sekarang tuh kaget bisa lolos, alhamdulillah gitu. Dan dapat apa tadi? Transferan. Siap. Gitu. Jadi persiapannya itu tadi latihan tiap hari. Setiap habis produksi kita coba ngingetin lagi dari trik-triknya, dari cara megang sniper biar cepet gimana itu kita harus ngingetin lagi gitu. Intinya latihan lah, yang giat. Seperti Pak Trias tadi bilang itu mental. Kalau latihan giat pun kalau ternyata pas hari H mentalnya down, hancur semua, ngeblank. Itu pasti gitu. Jadi Gitu. ternyata memang teman-teman berada di level itu tetap didasari sama latihan ya, dan mental yang kuat, luar biasa. Jadi buat teman-teman semuanya nih, sahabat-sahabat di semua, khususnya untuk teman-teman sahabat-sahabat yang di Asembling 1, Asembling 2, itu tetap harus banyak latihan dan siapkan mental untuk menjadi juara di next tahun berikutnya. Oke, nah teman-teman kan kemarin untuk lomba ini kan kita ada tahap dari babak penyisihan, dan yang ikut itu nggak hanya teman-teman semua kan, ada mungkin kurang lebih ada 10 atau 15 orang yang ikut. Nah, saat teman-teman di babak penyisihan itu udah bisa merasakan belum, atau sudah bisa membedakan nih saingan yang terberat yang mana nih? Apakah ini saingan yang harus mulai disingkirin di babak-babak awal-awal nih, biar nggak jadi saingan berat di final gitu? Teman-teman udah bisa membaca belum? Atau sudah bisa mengira-ngira gitu, siapa nih yang lawan terberat teman-teman nanti di final yang harus mulai diawasi gitu, lalu
di warning loh deh, hati-hati nih sama dia gitu. Ada nggak? Mungkin ada yang mau jawab duluan? Mas Imam? Kalau saya ini nih Pak, Tria sama Dede. Oh, Tria sama Dede. Saingan yang menurut agak sedikit berat. Iya. Nah, kalau untuk ke levelnya dia nih kan, karena dia ini udah pengalamannya lumayan banyak ya di skill kontes ini ya. Level saya kan baru nih lolos ke 4 besar ini. Jadi kalau menurut saya itu 2 orang ini. Soalnya 2 orang ini kadang naik, kadang turun. Jadi Nggak stabil, Iya. naik turun. Jadi naik turun. Jadi yang Habis makan naik. ya, itu yang nggak bisa saya bisa prediksi nih, ini orang ini gimana nih ke depannya nih ya. Oke, Mungkin oke. itu kali kalau dari saya, pendapat saya. Halo Mas Dede, mungkin? Kalau dari pas ini ya apa namanya seleksi kan dari teknik tuh ya, teknik pemegangan. Sebenarnya juga di assembling 2 khususnya itu banyak Pak, yang berpotensi itu banyak sebenarnya. Saya sendiri pun malah tadinya pun, ternyata bagus-bagus juga yang baru-baru masuk gitu, baru-baru ikut gitu. Sempat was-was juga sebenarnya, wah bagus-bagus gerakannya, cuman mungkin karena jam terbang ya, karena mereka baru, terus saya dulu udah pernah gitu, saya lebih di atas sedikit lah gitu. Tapi tetap itu saya itu sebenarnya was-was juga gitu. Belum mikir 4 orang ini ya, 3 orang ini ya, itu belum mikir, itu bawahnya aja udah bagus-bagus gitu. Makanya itu tadi ketika saya lolos itu saya sebenarnya nggak nyangka gitu. Tapi ternyata kalau emang kita mau usaha itu pasti kita mendapatkan lah yang terbaik gitu kalau diusahain dengan baik gitu. Ternyata persaingannya memang ketat sekali ya. Ketat. Mungkin teman-teman juga nanti bisa lihat di cuplikan saat kemarin kita kompetensi itu persaingannya benar-benar ya, dari babak penyisihan sampai babak final itu benar-benar ketat banget. Oke, nah tadi sempat disinggung nih katanya saat kompetensi berlangsung, saat hari H berlangsung itu terjadi itu, bahkan latihan yang sudah dijalani itu kadang tiba-tiba langsung ngeblank Ya, pas hari H. benar. Nah, ada kendala-kendala apa sih pas hari H yang kemarin teman-teman alami loh? Mas Dian, mungkin ada kendala apa yang mungkin tiba-tiba malah jadi kacau latihan yang sudah ditekuni berapa hari, berapa minggu, pas hari H langsung buyar gitu. Ya. Apa aja gitu Mas kendalanya kemarin? Yang pertama, biasanya kalau untuk skill contest sendiri itu kan ya, yang biasa kita latihan dengan suasana biasa ya kan, mungkin ramai ya kan, banyak yang ngobrol, ngeliatin. Nah, dibedakan nanti saat pertandingan itu kamera, juri, suasana hening, itu yang sebenarnya bikin kita kacau sebenarnya. Sepi malah jadi Sepi, ngedon. iya. Jadi hening itu ke bawah suasana sebenarnya kita ya kan. Yang harusnya kita bisa nembak cepet itu kok kita merasa hening kan, sepi. Malah ke bawah suasana, lambat kita seperti itu. Terus part yang biasa kita gunakan itu adalah biasanya yang bongkar pasang ataupun bekas. Terus di saat hari H baru ya itu mungkin kita kaget dengan part yang baru. Ya itu juga sebenarnya harus belajar juga itu. Gimana cara kita saat latihan sama saat kita di hari H itu sama persis, kurang lebihnya seperti itu, Pak. Siap. Halo Mas Trias. Kalau Pas hari H saya itu pas hari H-nya sih kemarin mental ya. mental. Memang mental itu sangat berpengaruh. Apalagi pas ketika awal-awal tuh udah ngerasa jelek nih. Ke depannya pasti ngerasa wah ini bakal, pokoknya konsentrasinya agak menurun lah. Benar-benar ya, Iya. pikiran itu benar-benar dipermainkan ya. Benar. Kena mental ya, Mas. Kena mental. Luar biasa. Ternyata saat hari H perubahan sesuatu aja Sekecil sedikit aja. gitu ya. Iya. Dari lingkungan aja mempengaruhi ya. Mempengaruhi. Luar biasa Apalagi kemarin kompetensi. banyak yang nonton, Pak. Banyak yang nonton. Iya. Iya, berapa? Ramai banget. 5.000. Banyak yang berapa? 5.000. 5.000 kurang Banyak 3. yang nonton tapi tadi katanya sepi loh. Saya bingung. Nonton banyak, Nonton banyak, Nonton. hening. Iya, karena Ntar mereka ketika fokus ke selek kita fokus. gitu. Oh ya gitu. kan. Jadi tontonan kita ya. Siap. Berasa jadi artis. Oke. Ketika selek dikit berat, wah iya. Beneran itu mah ngeblank beneran. Ngeblank ya? Soalnya nggak kedengeran apa-apa padahal rame. Oke. Tapi setelah setelah jalannya di hari H akhirnya teman-teman muncul sebagai juara 1, juara 2, juara 3 dan juara 4. Dan bahkan beberapa hari terakhir ini teman-teman sudah di karantina ya. Sudah di karantina, sudah di prepare untuk ajang level yang lebih tinggi lagi, yaitu skill contest level ADM. Nah, Benar. sekarang nih yang teman-teman persiapkan apa sih untuk menghadapi ini? Karena nanti lawan kita bukan lagi di assembling 1, assembling 2 lagi ya. Lawan bukan. kita langsung KAP. KAP. Ya, KAP nanti kita akan memperebutkan untuk level ADM-nya. Nah, apa nih yang teman-teman persiapkan nih dalam menghadapi next
level berikutnya, yaitu di level ADM. Oke, Mas Imam, apa Mas Imam yang disiapkan? Ya, yang disiapin pastinya latihan ya Pak ya, latihan terus. Latihan. Dan jangan lupa juga berdoa. Berdoa betul. Supaya dilancarin ya nanti ke depannya gitu kan. Sama paling ya kita ya apa namanya ya, mengantisipasi susah banget mengantisipasi bukan mengantisipasi. Iya, hal-hal yang tidak terduga nih nanti nih pas hari hanya tuh. Jadi ya trik-trik yang bisa kita mainkan lah gitu. Ternyata ada intriknya, ada Iya. triknya betul. Iya. Nah itu harus dilatih terus ya. Ya Iya. harus lihat, Oke. terus harus diingat juga nih step by stepnya biar nggak ngeblank gitu ya kan. Mungkin itu sih. Oke, kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang dipersiapkan khusus selain itu? Ada sih kalau di Nurunin saya berat sendiri sebelum mulai biasanya kita ada peregangan otot-otot tangan ya kan. Peregangan otot. Entah itu dengan bola golf kita putar-putar pakai tangan biar tangan tidak kram. Terus Olahraga bener. Olahraga. Pemanasan itu penting banget sebelum kita memulai aktivitas. Oke. Jadi ternyata benar sahabat-sahabat yang masih aktif juga di Assembly bahwa peregangan otot ya, senam terutama tuh, senam sebelum bekerja itu benar-benar pengaruh ya. Iya, benar. Benar-benar pengaruh. Bahkan seorang yang skill kontes pun harus melatih peregangan otot sebelum latihan skill kontes ya. Oke, jadi benar-benar nilai penting dari senam itu adalah peregangan otot agar teman-teman bisa kerja lebih cepat pastinya. Oke, nah sekarang yang saya mau tanyakan itu adalah harapan teman-teman ya, harapan teman-teman untuk the next skill kompetisi di tahun berikutnya atau di periode berikutnya. Apa sih mungkin ada kekurangan kemarin dan harapan teman-teman untuk nextnya itu apa? Oke, Mas Dede bisa di ini Mas. Pertama itu harapan saya itu pengumuman ya. Apa sih Pengumuman. namanya, maksudnya tuh ketika mau ada skill kontes itu dari pihak dojo, harapan saya tuh ada pengumuman ini loh, ada skill kontes dengan yang menarik gitu loh. Biar peserta itu banyak berantusias gitu, lebih berantusias gitu. Oke. Dengan diberitahu ketika lolos dapat hadiah apa, prestasinya begini gitu. Kasih tahu hadiahnya, nggak usah dinaikin hadiahnya. Biar pada tahu aja. Oh, biar tahu Salah aja. satunya itu. Salah satunya gitu. Iya. Intinya gitu. Biar Siap. intinya biar skill contest ini tuh lebih lagi banyak yang antusias gitu, pengen ikut gitu. Siap. Karena itu tadi yang seperti saya bilang tadi, sebenarnya anak-anak baru pun banyak potensinya gitu. Potensi buat jadi juara itu banyak. Canggih-canggih pokoknya. Baru main sama pot udah prat gitu, udah canggih gitu. Tekniknya tuh dia udah tahu, tinggal nyempetin doang gitu. Banyak sebenarnya. Jadi kalau emang ketika kita menang terus jadi jabatan apa kan mereka tahu kan, berarti kan pasti mereka kan wah pengen juga gitu. Siap. Bukan cuman yang ke Jepang doang karena berat kalau ke Jepang melihatnya gitu, minimal binggasannya ada ininya gitu. Kan Ada gitu. transferannya. Siap. Ada Minimal transferannya. transferannya. Iya. Tapi saya yakin pasti ini salah satu dari sini insya Allah nanti akan berangkat ke Jepang. Amin. Oke. Amin. Dari yang lain mungkin ada harapannya, Mas Dede? Selain Mas Dede, Ya. harapannya Mas Trias untuk the next skill kompetisi tahun berikutnya? Harapannya sih untuk persiapan ya. Persiapan itu harus matang karena kemarin jujur aja masih banyak kekurangan. Harapannya di tahun depan itu kekurangan itu bisa diminimalisir. Ada Malaysia. Oke. Persiapan dari peserta juga atau Peserta sama Panitia. panitia? Oke, baik. Mas Dian? Ada sih Pak, yang penting itu adalah saya yakin bibit-bibit di Assembling 1 ataupun Assembling 2 itu banyak sebenarnya. Yang bagus-bagus, kalau kata Pak Dede yang canggih-canggih ya kan. Sangat-sangat banyak sebenarnya. Yang kurang itu adalah satu mentor Pak. Mentor. Yang pernah saya lihat di Karawang itu dia punya mentor yang dari pernah skill contest terus berangkat ke Jepang, dia dijadikan mentor di dojo khusus untuk skill contest ya. Jadi mentor ini bisa ngajarin lah, paling enggak tahu cara triknya gimana, ngelatih mentalnya seperti apa itu. Sama lanjutnya itu adalah dukungan dari atasan Pak, itu juga penting, sangat penting Pak. Siap. Banyak kemauan dari teman-teman kita di bawah itu, di khususnya Assembling 1 Assembling 2 itu banyak yang mau sebenarnya. Tapi ada juga mungkin salah satu ataupun salah banyak ya. Nggak salah satu banyak. Salah satu berarti banyak Iya. ya kan yang tidak mendukung karena problem absensi ataupun yang lainnya. Oke, Gitu. baik. Terakhir dari Mas Imam mungkin
mungkin cukup. Harapannya cukup, Ya, harapannya dicukupkan saja. Ya. Oke, nah tadi itu benar bahwa ternyata masih banyak bibit-bibit di assembling yang sebenarnya secara skill bagus ya. Iya. Tinggal nih teman-teman yang masih aktif di assembling 1, di assembling 2, yuk munculin keahlian teman-teman, munculin prestasi teman-teman, munculinnya jangan hanya di jalur ya, Iya. tapi di ajang skill kompetisi, karena selain teman-teman nanti dapat reward juga ada transfer. Itu pasti. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya dalam pojok kita kali ini, dan lanjutkan perjuangannya karena perjuangan teman-teman masih ada satu level lagi. Siap. Dan mungkin nanti level tertingginya teman-teman akan diberangkatkan ke Jepang. Amin. Dan semoga pandeminya berakhir, jadi Amin. tidak perlu ada lagi hal-hal yang menghambat buat teman-teman berangkat ke sana. Oke, sebelum kita tutup, yuk kita sama-sama kita closing dulu. Kita sama-sama yell atau kita sama-sama melakukan toast bareng-bareng ya. Oke, skill contest ADM. Juara, juara, juara. Daihatsu Sama Goku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.